Dalam Kauras itu penceritaan mesranya aja hanya di vlog dan udah nggak ada hubungan apa-apa lagi antara Raffi dan Gigi dan bertahan hanya karena bisnis. Anybody in the public. Jangan off lah, Yur. Gue nggak bisa lihat punya Tiora ya. Gue masih penasaran nih sekarang, guys. Tapi yang Instagram orang lain bisa lihat loh. Apa gue beneran di blok, Cok? Jadi bingung gue. Are you 16 or over? Gue nggak berani ngeklik, anjing. Solusi cepat untuk Thank you so much, tolong kasih tau ke semua yang lagi nonton. Sama persis, sama persis. Semua urgent. Ini akun YouTube gua sekarang lagi dibaca sama orang entah dari mana, nggak tahu. Yang nonton udah sekitar 40.000. Please kasih tahu ke siapapun yang lagi nonton atau siapa sekarang yang lagi gua tahu ini dari mana nih. Ini bukan gua dapat jalan keluarnya. Intinya this is not me, okay? people send me pictures of our logo. Soal channel YouTube gue yang kemarin sempat dibajak, intinya sekarang udah lebih aman. Terima kasih Google yang sudah bertindak sangat cepat. Intinya sekarang udah lebih aman. Terima kasih Google yang kemarin sempat dibajak. Soal channel YouTube gue yang kemarin sempat dibajak, intinya sekarang udah lebih aman. Terima kasih Google yang sudah bertindak sangat cepat untuk bisa ngurusin ini. Gue gak expect bisa secepat itu, cuma sehari doang bisa selesai. Tapi masih di tahap recovery sekarang, karena ada kayak gini, mungkin kalian akan ngeliat kayak loh kok ininya hilang. Ya ini lagi, hilang putih beneran. Google. Ya, Hilang beneran, Dok. nah, gue tinggal masukin beberapa info dan data lagi biar lebih secure lagi. Ya, sekarang sudah lebih lama, sudah lebih aman. Gue terima kasih banyak sekali lagi. Jadi itu dari Google ya, guys ya? Yang dari di hack tuh bukan YouTube-nya, tapi ya emang dari Google sih. kalian Google semua ini bahaya, ya. Cok. Hacker udah mulai lebih pintar dari sekarang, so hati-hati dengan itu. Terima kasih banyak dan thank you sekali. Kebanyakan thank you, yaudah. Ya apapun yang mereka ngomongin, ini orang ngomong sekitar 35.000. Semua listen, ini akun YouTube gue sekarang lagi dibajak entah orang dari mana. Semua listen, ini akun YouTube gue sekarang lagi dibajak entah orang dari mana. Dan cukup kaget, ternyata apa yang kita alami adalah salah satu cara untuk menghack sebuah obrolan malam Jumat. RJL alam cukup heboh belakangan ini, yaitu channel YouTube yang kena hack. Salah satu YouTuber legend, Tara Arts Game Indonesia, kena hack. Jadi di video itu Bang Tara bilang bahwa ada beberapa modus untuk menghack sebuah channel YouTube, yaitu seperti kirim email pura-pura endorse tapi ada linknya, kemudian pura-pura endorse kasih semacam dokumen, dan juga kirim email seakan-akan mereka itu dari google.com atau dari youtube.com dan beberapa hal lainnya. Tapi Tara Arts sendiri kena hacknya itu karena ada yang mencoba login dari suatu daerah dari Bali, dan ketika Bang Tara mengganti passwordnya ternyata udah tidak bisa, akunnya sudah kena hack. Nah, ternyata di sini adalah masalahnya. Jadi disebutkan bahwa kejadian ini tuh terjadi secara massal, bahkan worldwide. Dan ini adalah salah satu cara hack yang baru. Kemudian juga hacknya itu menyeluruh ke seluruh akun Google lo.
Bayangin Google Drive lo juga kena gitu, dan itu sungguh sangat merepotkan ya. Dan sejalan dengan hal tersebut, kita sudah riset juga nih beberapa channel YouTube yang baru-baru ini kena hack, khususnya di Indonesia. Salah satunya yaitu ada, Yang pertama adalah channel Kudetek kena hack. Jadi saya ceritain nih awal mula kenapa channel saya itu kena hack atau kena phishing gitu. Jadi pada tanggal 25 Desember 2019, ini belum 2020, itu ada salah satu email yang dia tuh ngajak kerjasama gitu. Dan bayarannya lumayan cuy. Bayarannya tuh bisa ya kredit rumah lah gitu ya. Pokoknya bayarannya tuh gede dan menggiurkan gitu buat saya gitu. Karena emang sebelum itu saya belum pernah dapet tawaran kerjasama yang bayarannya tuh gede banget gitu loh cuy. Dan otomatis saya terima dong karena memang bayarannya gede gitu loh. Nah ini masalahnya, tergiur sama bayaran yang besar gitu loh men. Hacker-hacker kayak gini gue gak tahu tujuannya apa. Kalau CJM sih mungkin mereka ngincer AdSense-nya, karena mereka tahu bulan Desember tuh gede banget AdSense kan. Jadi ya AdSense gue bulan Desember lenyap semuanya tanpa terkecuali diambil sama mereka. Dan jadi aku semua roh hasil karya jancuk. gue kan bukan cuma bulan Desember. Kalau misalnya channel gue bener-bener gak bisa balik 5 tahun hilang semuanya. dan itu tadi beberapa case yang kita temukan ya, mungkin masih banyak di luar sana, tidak hanya YouTuber mungkin ya. Dan kalau kalian punya saling tahu, subscribernya belum sebanyak Bang Tara, tapi mudah-mudahan kita bisa sebanyak dia, amin. Kita mendapat email endorse dari sebuah perusahaan, tapi ketika cap dari segi bisnis, khususnya dari segi etikanya, karena di email, dan bahkan dia tidak menyebut nama pengirim email, jadi hanya perusahaannya saja gitu. Anehnya lagi di sini yang paling aneh, nama perusahaan dan aplikasinya itu ketika gue ubek-ubek cari di Google Play Store sama di Google, tidak ada jejak digitalnya sama sekali. Ya mungkin bisa aja sih itu perusahaan baru gitu, tapi dengan keanehan yang bertubi tadi tentu menjadi tanda tanya bagi gua dan tim RJL yang lain. Akhirnya kita putuskan untuk hiraukan email tersebut. Nah, setelah kita hiraukan email tersebut, besoknya kita lihat video dari Tara Arts dan cukup kaget, ternyata apa yang kita alami adalah salah satu cara untuk menghack sebuah channel YouTube atau akun Gmail. Dan itu menurut gua sangat-sangat merugikan dan sudah termasuk sebuah kejahatan, lebih tepatnya mungkin cybercrime. Dan semoga saja cepat ditemukanlah solusinya seperti apa. Dan memang caranya itu terlihat cukup pintar ya, dengan iming-iming endorse dengan nilai yang cukup lumayan, sehingga kita mengikuti apa kemauan dari yang mengirim email tersebut. Iya, jangan-jangan ya ini guys. Lu tahu nggak guys? Sebentar ya guys ya. Nah, contoh Lannister Collaboration Program. My name is Savannah Puleston. I am an account manager of the social media marketing team of Lannister, powered by Mastercard. Lannister, jadi dari Lannister, dari London. Lu bayangin guys, London, Lannister, apa? Tapi endorse-nya mau orang Indonesia. Gendeng. Niatnya apa, Cok? Nah, banyak sekarang, guys. Hello, influencer. My name is Eva Sander, Head of Marketing of Hoover Clothing. Jadi kayak, lo tahu aku tawarin apa, guys? Aku cuma 2-5 post baju. Produknya dia dibayarnya 12.000 USD. Gila nggak? Ya dalam hatiku, semujuk. Bayangin, guys ya, cuma post 2-3 kali dapetin 200 juta. Wedan. Tapi negaranya New Zealand. Lu bayangin, baju New Zealand dipromosinya ke aku 170 juta. Itu pasti mau bocok, jancok. itu modus tuh guys ya. Modus. Bangsat. Lu bayangin, gua suruh promosi baju, udah tau gua gendut, dipele. Lu bayangin, 2-5 post 12.000 USD. Gak gua bales lah. Produknya New Zealand, cok.
Nah, siapa sih membayar kono? Ini, dia ngomong, on top of the 2-5 post on your feed, we also hope that our website can be on your bio. Jadi, website-nya ada di bio-nya selama 2-4 minggu. Tapi obviously, we look for well-rounded creator, influencer, so this not only apply on Instagram, but Instagram is the main platform that we will be dealing with. Jadi, dia tuh kayak kerjasama sama Instagram, tandanya harus tahu passwordku dong. Terus nanti di-hack, kontol. Bohong. Entot. Jadi sekarang udah pinter-pinter guys, menawarinnya duit besar-besar. Elgato anjing enggak. Jangan-jangan kalau di sini ada hacker. Kalian cuma dengan baca emailku, aku pakai Elgato, aku bisa baca gini kan, tes gitu kan. Dibaca gitu kan, tiba-tiba kalian bisa nge-hack akun Googleku kontol. Jangan kalian tadi itu yang kalian yang ngomong Elgato itu kalian yang ngomong nge-hack aku kan, ngaku aja cok. Siapa tahu gua kalau kayak gua nge-hack Elgato itu dimasukin emailku, terus nanti di Elgato terus keluar kan kodenya, terus kalian mau nge-hack kan kontol. Gua nggak tahu aja otak kalian bangsat. Nggak, gua cuma bacain, nggak akan gua buka. Bangsat. Ini parno lah, sampai nggak parno. Teman gua kena bangsat. Apa tadi? Enter komputer apa gitu guys? Penjelasan apa guys? Pace komputer. Mana kan dijelasin. Hai, saya L, dan ini adalah Talk Komputer episode ke-13. Jangan-jangan ya guys ya, pace komputer nih yang nge-hack gitu guys. Dia pura-pura sok baik gitu kan ngomongnya. Hai, penjelasan itu kan, hati-hati, betul dia nge-hack. Enggak, bercanda. Belakangan di antara lain, Deandra Aditya sempat menjadi korban dengan modus atau endorsement. Yang cukup memakan korban adalah modus penawaran kerjasama atau endorsement. Beberapa channel yang sempat menjadi korban dengan modus ini antara lain Deandra Aditya, CJM, Muhammad Sidik, Ren, Leo Kun, bahkan Kudatek yang notabene-nya merupakan channel IT. Dalam video ini, saya akan coba menjelaskan secara garis besar metode pencurian akun ini dan bagaimana cara mengenali modus pencurian ini agar kita tidak menjadi korban berikutnya. Sebelum membahas endorsement, secara sederhana pihak mempromosikan produk dari pihak lainnya. Kalian pasti pernah menonton video YouTube
atau aplikasi cleaner adalah game yang baru keluar. Pencurian akun yang menimpa beberapa YouTuber yang saya sebutkan tadi adalah sebagai berikut. Pihak A menghubungi YouTuber dengan email berupa penawaran kerjasama dengan iming-iming bayaran dengan harga tertentu untuk sekedar mereview aplikasi mereka dan membuat video terkait hal tersebut. Gua suruh promosi YouTuber merespon baju penawaran tersebut 12.000 dan menyanggupinya. USD. Pihak A meminta YouTuber mengunjungi website tertentu, lalu mendownload aplikasi yang ada di website tersebut. Setelah didownload, YouTuber mencoba menjalankan aplikasi yang dimaksud, namun aplikasinya tidak terbuka. Beberapa YouTuber Nggak terbuka, tapi kalian udah terlanjur masukin email kalian sama password kalian kan, pasti diminta kan. Halo, kalian kalau mau menjadi anggota di website ini, kalian harus masukkan akun kalian. Ya udah, dimasukkanlah akun kalian plus passwordnya, kena scam. Gitu guys. Tadi pasti aku diiming-imingi 12.000 USD baju. Terus lama-lama gini, ya kamu sebelum menjadi anggota, kamu bukalah website ini. Karena kamu akan menjadi, bisa milih-milih bajunya gitu kan. Aku masukkan emailku, tek gitu kan. Itu maksudnya itu udah apa ya, imajinasi dia tuh gua bakal melakukan itu guys. Gua masukin, mampus kau Donki, kena hack gitu kan. Nggak bisa, gua nggak segoblok itu bro. Gua gendut, gua ditawarin 12.000 USD baju dari New Zealand. Ngapain kau nggak promosiin di New Zealand sendiri, ya kan? Kontol. Ada lagi dari London, apa aplikasi bank London, aplikasi sampai ke Indonesia, gue yang ditawarin, gila lu. menghubungi pihak A dan mengadukan yang terjadi dengan aplikasi yang didownload. Dan pihak A menjawab bahwa timnya akan mengecek hal tersebut. Beberapa hari kemudian, YouTuber tersebut tidak dapat lagi mengakses channelnya karena sudah berubah kepemilikan ke akun email lain. Beberapa YouTuber bahkan dihapus seluruh videonya, diganti nama serta logo channelnya, kemudian melakukan siaran langsung berupa promosi Bitcoin atau Ethereum. Dari semua kasus pencurian akun YouTube yang menggunakan modus ini, ada beberapa ciri-ciri yang dapat kita waspadai. Power up a new Minecraft server for you and your friends Yeah, with right. Shockbyte hosting. We give you the tools you Ciri-ciri pertama yang ingin di-endorse berasal dari luar Indonesia. Dalam kasus ini, semua pesan dikirim menggunakan bahasa Inggris. Hal ini mungkin terlihat Kontol sepele, kau, mampus namun kau. jika saya Gue dikirimnya pribadi pakai bahasa memiliki Inggris. perusahaan dengan skala internasional dan ingin memasarkan suatu produk melalui konten kreator, tentu saya lebih cenderung memilih channel YouTube yang memiliki penonton tersebar di seluruh dunia, seperti PewDiePie. Namun, pihak yang ingin di-endorse Bener bahasa Inggris. justru memilih Anda yang penonton channelnya kemungkinan besar tidak sesuai dengan target pasar mereka. Nah, Ciri-ciri kedua, Benar, menawarkan guys. harga yang tinggi. ini guys ya, bukan orang terkenal saja. Ciri-ciri kedua, Gue tuh terkenal di mana? Gue tuh cuma YouTuber kampung, YouTuber Indonesia. Gue tuh terkenalnya jancok, meso. Ditawarinnya produk bank, ditawarin produk baju dari New Zealand, dari Inggris. Gila lu. menawarkan harga yang tinggi. Bener kan nih? Bukan orang terkenal Ciri-ciri sedunia. kedua, Bener. menawarkan harga yang tinggi. Dalam beberapa kasus yang terjadi, semua YouTuber dijanjikan bayaran yang cukup besar. Ada yang di kisaran $400, bahkan ada yang sampai $2.000. Jika dirupiahkan, Cuma $2.000 bos. Aku 12.000 bos. angka ini berada di kisaran 5 juta sampai 28 jutaan. Harga tinggi inilah yang kebanyakan membuat YouTuber lengah dan tidak berpikir panjang untuk menyetujuinya. Ciri-ciri ketiga, menggunakan akun Gmail atau email gratisan lainnya. Bener. Hal ini merupakan ciri-ciri yang paling lama di antara semua ciri-ciri pencurian akun dengan modus ini. Hampir ada. Gak. Sebagai contoh, pada kasus Diandra Aditya, pengirimnya menggunakan alamat email Koyur. yasloh.tip. Coba. Apa?
dilempar, ejector langsung mega kill didapatkan. Lu nggak main klub? Enggak. Ini bersama HT. Ini dia tanpa adanya Gila ya, Siren ya. Ya, terus banyak kan. Benar guys. Ini apa sih aja guys ya? Itu kan namanya Julia Taylor kan? Kalau punya aku namanya ini. Ava Sanders. Tuh, gua bohong apa? 12.000 USD. For 2 sampai 5 push. Baca kalian dengan baik. Ararku Sena mereka momentum atau ini menjadi Pura tau jancuk. 3-1 untuk seorang e-sports. Mas dari 12.000 USD for 2 sampai 5 push. anak Emo Fenders dari Itu namanya Julia Taylor, aku Ava Sanders. Udah, pasti itu guys. Gua gak kena tapi. business@gmail.com. Dalam kasus CJM, alamat email pengirimnya adalah cryptmixworker@gmail.com. Dan dalam kasus Kudetek, email pengirimnya adalah cryptmixteam@gmail.com. Semuanya merupakan akun Gmail yang dapat dibuat secara gratis. Kalian pasti pernah mendapat email dari website-website besar. Sebut saja email dari sosial media Anda seperti Facebook atau Instagram, email dari website tiket online, Aman, gua gak pernah terima bahkan guys email ya. dari tempat belanja online. Semua alamat email dari website tersebut pasti diakhiri dengan @ lalu dilanjutkan dengan nama perusahaannya. Sebagai contoh, email dari AliExpress diakhiri dengan @aliexpress.com. Kata di belakang @ ini disebut dengan domain email. Mayoritas perusahaan besar yang memiliki website resmi akan menggunakan domain pribadi untuk alamat emailnya. Jadi, akan sangat janggal jika ada perusahaan yang berani menawarkan jutaan rupiah untuk sekedar endorse, padahal email saja masih pakai yang gratisan. Ciri-ciri keempat, menyuruh mengunjungi website tertentu dan mendownload aplikasi dari website tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus Diandra Aditya, website yang disuruh kunjungi adalah yesloh.com. Sedangkan dalam kasus CJM dan Kudetek, website tempat downloadnya adalah cryptmix.com. Nah, yang jadi pertanyaan sederhananya adalah, jika orang tersebut menggunakan Gmail, mengapa besaran ini? Kemungkinan karena Gmail memiliki malware. Ciri aplikasi resmi biasa. Tiap brand pasti memerlukan kemasan. Terlihat simpel, tapi bagi Anda yang pernah mencobanya, pasti tahu betapa Cantumkan Intinya, gua udah pinter. Gua tuh udah tahu endorse yang benar dan enggak guys. Lu bayangin ya, baju nawarin gua 12.000. Mimpi. Sekarang teman pinter guys. Dulu pembohong cuma nawarin $2.000. Sekarang nawarinnya 12.000. Dipikir gua tertarik. Enggak.